manusia dimanapun. Berkatilah akan kebenaran firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Buka pikiran kami, hati kami, supaya kami semua memperoleh berkat tentang pikiran dan hati kami, supaya hidup kami serupa dan gambar dengan Kristus. Terima kasih. Berapi kami semua, Roh Kudus melayang-layang di tempat ini, sehingga menguasai seluruh acara kebenaran firman Tuhan beribadah ini. Dan kami tahu kerjaan sisa seringkali kita mengganggu, maka kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan setan iblis kami tolak dalam nama Yesus. Jika tidak punya hak lagi akan milik Allah yang ibadah pada malam ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai kami, menguasai tubuh kami, roh kami, jiwa kami, dan ketenangan ada dalam hidup kami, ketentraman dan fokus kepada suara Bapa di surga. Jadi dasar kehidupan kami semasa kami hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus kami menyambut seluruh kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Semua dapat ini kalau dibagi juga. Sudah, bagi dulu ya. Bagi dulu. Saya bicara mengenai kehidupan. Jadi kehidupan itu maksudnya di dunia sampai surga. Ya. Saya katakan dengan jelas, bagaimana itulah belum semua orang Kristen nanti bisa masuk surga. Saya akan bicarakan itu. Ya. Dalam Matius 11, dalam banyak ayat, ya. Di hidup ini gimana? Saya berikan ini 3. Kristen adalah cara hidup yang sesuai kehendak Allah. Cara hidup. Ya. Nanti baca di rumah jelasnya, pokok-pokok aja ini sudah campur ya. Dibaca Surabaya. Di cara hidup. Sebab Yesus datang itu dengan kata lain menghapus dosa, lalu kita hubungan dengan Allah supaya hidupnya serupa Kristus, segambar dengan Dia. Ya, haleluya. Bertobat, harus paham. Percaya, bertobat, lahir baru, hidup dalam kekudusan. Gereja banyak, ya anak Tuhan banyak, ya. Tapi kalau hidup di dalam kekudusan, terpaksa Tuhan nanti menolak untuk masuk surga. Ya, nanti ayatnya tak tunjukkan. Saya ikut Tuhan mulai tahun 65, dan saya dapat impian tahun bulan Mei ya, saya mau dipanggil. Dan saya janji Tuhan jangan sekarang. Banyak orang Kristen punya pelayanan ya, yang belum layak masuk surga. Jangan dengar pengajaran kalau terima Yesus masuk surga kan? Selamat. Ya selamat itu apa? Artinya dipindahkan dari dunia ini, artinya dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 kalau dibaca salah satu ya. Harus menjadi orang baru. Orang baru nanti senyum-senyum ngapain. Tadi pemimpin pujian kok berikut mau puji. Haleluya. Saya juga mengajar tenang terus. Ya, senang terus. Yang bermasalah setinggi apa aja sebesar apapun, senanglah kita punya Bapa di surga. Jadi iman juga itu mengarah ke atas. Ya, dalam baca ini. Apa? Salah satu Pak sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah kita. Ya, betul. Nah, ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Amen. Yes. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Belajar hari-hari sedikit diri. Mazmur 39 ayat 23-24. Hari-hari kita periksa diri, jangan periksa orang lain. Walaupun saya hamba Tuhan, saya dapat pesan itu. Jadi tugas saya cuma memberikan arahan.
pengetahuan. Nanti mungkin depannya Pak siapa? Renov juga. Jadi waktunya cukup singkat tapi ya. Jadi saya dipanggil, nanti sewaktu-waktu selesai tugas saya panggil pulang. Ya. Nah, sudah. Masuk 39 ayat 23 dan 24. Banyak kisah diri. Apalagi jadi pendeta ini banyak yang namanya harus bisa banyak. Sudah ketemu? Ayo. Ayo, Bu, siapa? Bu Yusuf. Mazmur 39 ayat 2. 23. Iya. Alhamdulillah ya, jadi yang memang saya sudah belajar 23, 24. Aku ya, saya tepat tadi. Saya sudah ada catatannya sebenarnya. Ya, 23 sama 24 ya. 23, 24 itu ada di Mazmur 1 dari ya. 39 bukan? Ya 39, 23, 24 itu. 139. Ya. 139. 139, 23, 24. Selidiklah. Selidiklah. Oh ya, 139 ayatnya yang ke-23 dan 24. Ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, pujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang Kekal. Amin. Jadi harus banyak lihat pikiran hati. Seperti kan imam mobil itu setir. Lalu hati Anda kurang beres dengan Tuhan. Di mana saya belajar jujur. Ya, kejujuran dicari. Kedua, ketulusan. Banyak orang itu katanya jujur tapi kurang tulus. Bisa juga. Jangan lupa kita ini ada yang awasi, bukan Pak Pendeta awasi. Allah kita. Ayo di 15 coba. Diawasi wong anaknya kok gak diawasi. Amin. Itu sebabnya seringkali orang Kristen kena masalah, dikira Tuhan itu tidak tahu. Dia yang mengendalikan kita. Amsal 15 kalau dibaca. Ayat 3. Selidik apa ya? Haleluya. Dua mata Allah itu mengawasi kita. Hati-hati zaman sekarang juga. Amsal 15 3. ayatnya yang ketiga. Ya. Begini firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di tempat. Mengawasi orang baik dan jahat. Terus. 4. Lidah. Oh tidak apa-apa ya nanti lagi. Ini cuma mata Tuhan saja. Amin. Amin. Itu kekristenan harus hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan sampai gak cacat celah. Itulah perjuangan Kristen. Ya, jadi dengan baik-baik saya cuma sampaikan ini karena sebab jangan ada yang pernah saya layani tertutup surga. Baca aja nanti banyak orang Kristen apa itu tertutup itu nih. Coba baca Matius 7 21, 23. Orang hebat pun Kristen nggak baca mungkin begitu. Nah ini kesombongan, tapi disinggung apa kesombongan? Matius pasal 7 21, 23. ayat 21 Yang kekiriran, supaya kita akan belajar banyak. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang 23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena nangis dan saya. Banyak orang seperti lapor sombong. Soalnya dari sini saya harapkan yang salah dulu. Yesus mengajar rendah hati supaya jiwamu tenang. Jadi, haleluya. Coba dibaca Matius. Banyak orang tidak tenang. Saya itu menangis ketika kok tidak tenang. Matius pasal 11 nggak salah, ayat 28 kalau nggak salah. Matius pasal 11 ayat 28. Nggak salah. Nanti gantian. Marilah kepadaku yang berlesu kepada aku beri kemudahan. Orang kita yang suka datang kepada Tuhan itu rendah. Saya sudah menulis tiap pagi harus bangun. Namanya doa fajar. Hidup ini diawali dari pagi. Kalau kita tidak bangun pagi dan berdoa, itu sombong. Doa fajar. Markus 1 ayat 3, ya. 33. Saya semua ajarin gitu ya. Upah gunung, peradaban, itu yang diinginkan. Ya. Saya tidak ngabarkan agama. Coba baca. Markus 1 ayat 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Oh, pintu ya. Markus 1 ayat 33 betul berarti. Iya. Benar ya, saya saja. Ya, yang namanya filmnya Markus 1 ayat 35. 35. Ya maaf ya, saya sudah sepuh. Tapi nanti keluar. Ya, oh iya, saya tidak. Markus 1 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Ia itu siapa dunia? Yesus siapa dunia? Contoh hidup. Jangan menyontoh manusia lain. Nomor 1 Yesus, baca di Alkitab. Waktu itu alami namanya dianiaya, mama. Hina, diolok, dicaci, dimaki, ditampar. Tahu tak? Saya coba bilang punya jiwa rela. Rela mengalami apa saja. Itu harus pegang. Yesus. Kalau tak begitu dasar terbawa. Amin. Sebab balas jahat dengan jahat, maki dengan maki itu bukan orang Kristen. Ya, jujur. Kita belajar satu sama lain menghargai, mengasihi, peduli. Sebab apa kita inilah keluarga ilahi, bukan keluarga dari dunia ini, keluarga ilahi. Karena apa kita lihat oleh Yesus, kita diberi Roh Kudus. Jadi dalam kita itu ada dua kekuatan, namanya hidup lama, hidup baru. Yang hidup lama itu setan atau kedagingan, hidup baru itulah Roh Kudus. Dan nanti disebutnya akan Roh Kudus penolong. Jadi karena ini masih ingat, tolong kalau nanti di rumah, catat ini akan berlanjut, ya, berlanjut. Jika nanti kita ini hari-hari bergaul dengan anak. Om bapak sama anak udah bergaul. Yang mungkin di nakal itu anak ya. Gambar gitu ya, ya kan?
Jangan tersinggung. Orang yang tersinggung itu sebetulnya dengan kata tidak bisa dididik. Tidak bisa dididik. Akhirnya ada jengkel. Kalau tidak jengkel, setan masuk. Jadi sebab jangan pernah kita membuka buah pintu hati untuk setan. Yang kita buka hati untuk Roh Kudus. Berjaga-jagalah, waspadalah senantiasa. Setan tak kelihatan, tetapi bisa masuk di hati, bisa masuk pikiran. Akhirnya jujur, yang orang itu ada ngomong kotor, bisa aja. Itu sebenarnya bukan tadi bahwa masuk surga tidak semua orang. Tuhan yang menghakimi nanti. Ya, Tuhan yang menghakimi nanti. Tolong dibaca 2 Korintus. Semua kita akan nanti masuk dalam penghakiman. Yang mati, kalau hidupnya nggak beres, jangan pikir masuk surga. Banyak pengajaran yang menyimpang. Ya, saya tekankan tidak bisa. Karena hidupnya di muka ini dilihat Tuhan, kamu tidak bisa masuk. Bukan membanggakan pelayanan, bisa juga begitu. Sudah bertahun-tahun dia tak pernah ya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Masih ayat-ayatnya. Ya. Orang tidak bisa ditipu. Dan ada hukum yang namanya tak bertuai. Kalau Anda suka membohongi orang, dibohongi orang nanti. Kalau Anda kasar dengan orang lain, satu waktu kita kasar itu. Hukum tak bertuai. Saya belajar banyak, jadi dalam bertuai tidak berapa puluh tahun, 40 lebih. Kepercayaan gereja panjang lebih. Dan saya tutup panggilan saya untuk itu. Ada minta tambah 15 tahun anak-anak semua keluarga nangis. Dan saya cuma ngomong Tuhan, tugas saya belum selesai. Jadi saya kesempatan untuk memberikan hidup Kristiani yang bermoral. Sebab di zaman ini moral manusia banyak hancur-hancuran. Bapak lawan anak. Itu banyak. Suami aja istrinya diobong itu ya obong. Istrinya adalah dalil, mesti akan dihanyam dong. Itu dalam rumah tangga ini kalau nggak banyak berdoa bersama, nanti timbul hal-hal yang buruk. Karena perselingkuhan itu hebat. Ya. Perzinahan itu malah jahil. Nah, kita harus kudus. Kalau tidak ngerti ya orang masuk cari iblis. Bisa jujur aja. Haleluya. Kata lain, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu bukan sekedar kata-kata, tetapi firman Allah. Asal kita semuanya hidup bersama Allah, bergaul dengan Allah mulai pagi ini, Anda akan betul-betul merasakan yang namanya Immanuel. Tolong dibaca dari 1 Korintus 4 ayat ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi begitulah maksudnya Tuhan, ya. Haleluya. Mati itu pasti. Amin. Ada yang memang dipanggil cepat, ada yang lambat. Ya. Dan umat Kristiani tahu hidup ini tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Yesus juga berpesan, dia akan mau
mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus kan itu curahkan Roh. Tujuannya Roh menjadi penolong untuk kita, dan kita hidup ini nantinya bisa menolong yang lain. Ya, tadi sampai itu ya, menolong itu macam-macam. Jangan pilih rupa. Zaman sekarang di korup ini ya sembako sebagainya gitu. Sini kemarin saya mau bawa ya, tapi minggu depan minggu ya, sebab di Pasar sudah semua dirinya jelas. Ini berkat itu dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar makmur, nanti akan penuh. Apa yang ditabur pertama? Perpuluhan. Jadi setiap Anda dapat uang, hari apa? Siapkan dulu tempat perpuluhan. Ayat ketiga. Siapa saja? Dia harus dari contoh. Ya, kita tidak usah khawatir tentang kekurangan itu. Pasti nanti Tuhan kan dipersiapkan. Ya sudah nyanyi kalau di rumah tak ada mustahil. Nah, artinya senang nyanyi. Ya, haleluya. Dan nyanyi setannya kalau kita mangkel-mangkelan ini kalau apa namanya kecewa. Banyak umat Kristiani seringkali kecewa, akhirnya mundur dari Tuhan, dan akhir zaman akan timbul murtad besar-besaran. Kalau tidak bisa bersama Roh Kudus, tidak kuat. Baik, puji Tuhan. Di sini bagi baik. Haleluya. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Ibu ada rencana untuk dibobol ke depannya. Amin. Saya sudah mau ngomong. Ya. Yang penting sehati minta apa? Sehati. Ya. Jadi kita semua sehati. Bukan untuk Pak Bu Pendeta atau enggak. Kita membangun rumah ibadah. Saya bangun ke mana? Banyurit, Tupang Gunung, mau semua gereja sampai Jingsi dalam Cito, Campung, semua ada Pak Paulus. Saya dapat uang memang. Tuhan ini uang siapa? Atau gereja ini, ya. Sebab uang itu punya Tuhan kan dikasih kalau diselewengkan hati-hati, gitu ya. Jadi perpuluhannya apa? Tidak jadi Ayo, siapa yang pernah baca Mariati? Jangan jadi pencuri. Nah, banyak yang pernah ngempong. Jujur kan? Haleluya. Ya. Saya jujur ya, uang ini saya datang sendiri. Ya, saya datang. Karena dapat dipercaya. Saya bawa gereja Simon sampai posisi lain. Sampai tukangnya selesai. Banjir juga itu. Pak Wakil Gubernur Mario itu ngasih uang 75 juta. Tahun berapa ya bisa selesai? Nah, tapi mulai doa. Ya, soal ada di ayat Alkitab. Nanti kekayaan orang yang berdosa itu akan dioper kepada yang berkenan. Tuhan luar biasa. Saya katakan luar biasa. Kan saya apa kalau tidak alami. Saya pernah 2 kali dapat mobil. Saya ngomong, saya berpuluh mobil, tak boleh, tak kembang gereja. Sekarang tidak berdoa. Ini jika berdoa saya dapat uang 40 juta. Saya dapat 30 juta ya. Saya sedang berdoa untuk saya. Ya, Pak Yusuf ya situ dulu. Ya, perpuluhan aja lah. Ada dari itu. Nah, saya juga menghadapi jemaat yang namanya pemborong-pemborong. Lu jujur. Saya belum tahu ya.
Jujur kembali. Oh aku apa? Dapat golongan ini. Kedua, saya harap orang laki-laki jangan merokok. Haleluya. Jangan merokok, minta kelepasan. Yes. Ini rumah kudus. Oh, haleluya. Kita ini tinggal pilih, mau atau enggak, baik atau enggak itu tergantung kita. Kalau sudah diberikan firman Allah, lalu namanya nuruti mau sendiri, itu namanya rontok diri. Istilahnya anak bandel. Karena kita tahu di dunia ini anak bandel. Ya sampai perempuan betul lah, jangan mau anak tapi ya betul begitu. Sang bandel-bandel kita secara rohani, minta ampun. Amin. Aku mau berubah. Amin. Berubah waktu hidupku. Haleluya, ya. Jadi kalau mau berubah, jangan dikata lain Anda menunggu siapa? Berubah Roh Kudus, ubah hidupku. Hidup jadi baru, hidup jadi warga kerajaan surga, anak Tuhan yang betul-betul istimewa. Amin. Jika tadi tanya ini ada merancang ya. Jangan merancang rokok. Haleluya. Jujur, saya terang-terangan. Saya bicaranya bukan saya mau sendiri, Tuhan kasih tahu kita. Ya, sehingga saya dapat menulis begini ini, saya jual dulu. Ya, sehingga cara itu dipikirkan, tangan gitu ya. Saya tidak tahu. Lalu dibaliknya ada namanya kekristenan sebagai keluarga Allah. Jadi kepala rumah tangga Kristen itu adalah Allah. Suami dan istri itu adalah juga keluarganya. Sehingga nomor satu, beresin di rumah. Mama dari Pak Yusuf pergi sama mama. Siapa yang pergi hari ini tanpa istrinya? Punya istri kok ditinggal loh. Ya, alasannya apa? Ya. Lalu saya bukan apa? Saya tidak bahasa enak itu Tuhan. Kan manusia, suami itu kan sehati loh. Sepakat satu tubuh. Kalau dua-dua rohani bertumbuh, hebat. Suami istri saya sudah berangkat dulu. Oh iya ya, sama ibu ini sudah 2011 dan yang meninggal dari apa itu dengan batin ya. Ya sehingga saya belum tidur ya. Dia kemarin dapat sedih, stres. Betul ya. Tapi saya mending belajar. Yang ada yang mendukung. Yang ada yang mendukung. Ini bukan rahasia. Saya jelaskan. Saya jujur tidak diizinkan lagi menikah. Saya sudah kali. Secara ilahi. Betul ya. Sama ada nikah ilahi. Jangan dikira saya menikah. Tapi mendampingi. Seperti kisahnya. Jadi itulah ya. Sehingga dari sini supaya kita semuanya nanti apa program dari Bu Yohana tolong didukung supaya gereja makin diperluas. Saya dulu nggak begitu. Pertama cuma ukuran berapa, sekarang tingkat juga. Kalau yang Natal, kalau sini 200-an, itu berdua, ya, 200. Jujur ya, kalau ada Natal kegiatan besar jemaat ada yang kata aku yang nanggung, ada aku yang nanggung. Haleluya, ya. Saya bukan apa, saya cuma mempermuliakan nama Allah. Supaya semua mengerti Allah kita berbiasa. Yes, amen. Dari tidak ada menjadi ada. Yes, amen. Ya, itu jangan sampai goyah nanti. Yes. Haleluya. Dunia biar baginya akan
musnahkan sudah pasti karena dosa. Tapi jangan sampai ada anak Tuhan takut di situ. Hiduplah seperti Nuh, pakai bahtera. Nuh adalah seorang yang, coba baca di dalam Kejadian 1. Itu contoh-contoh yang perlu kita periksa supaya kita jika kata lain tahu persis rencana. Kejadian 1 pasal 1. Pasal 6 ayat 9. Pasal 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dasar orang menjadikan di surga bahtera. Ya, itu kiasan. Memang kejadian bagi kita. Kita kalau hidup benar, tak bercacat celah, seperti itu, jaminan ada. Setiap saat. Amin. Kekayaan tidak bisa menjamin. Hanya hubungan dengan Tuhan yang hari-hari di depan. Ya, di sini sudah nanti waktu di sini juga ada nanti bergaul dengan Allah. Ya. Anda tentu punya umpama bergaul begitu kan cari-cari kok. Masa seadanya ya. Orang yang berbudi. Satu contoh masih cari calon istri lagi. Lihat dulu, jangan tabrak aja. Saya tinggal kita juga hamba Tuhan yang melayani bagi mau pernikahan 3 bulan sekolah dulu. Sekolahnya 3 bulan. Jadi calon-calon itu harus berat mau. Kalau tidak saya tidak bisa. Mendasari rumah tangga. Sikap pada suami, sikap pada istri. Lalu kelanjutannya bagaimana? Kalau sudah berhasil jangan terus sama bapak ibu lagi. Harus bisa. Mandiri. Ini kebanyakan tadi ada contoh-contoh aja. Ya, sebab Tuhan menghendaki namanya dewasa, tanggung jawab dan sebagainya. Ya, Tuhan. Itu sebabnya dalam hal ini hidup yang berkenan pada Allah ini sangat dibutuhkan. Sebab kita semua harus namanya menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, jadi Tuhan tahu namanya. Semua buku kehidupan itu ada di hadapannya. Ya, jadi dia seperti orang muslim tadi takon. Di dalam Tuhan tidak ada ini. Dan ya, itu sebabnya belajar betul-betul memahami kekristenan yang sedemikian rupa supaya kita tidak jerumus kepada hal yang sangat tidak sampai itu menunturkan kita. Ya, 1 Korintus 5 tadi ayatnya 10 sudah ya. Semua kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, ya Pak. 2 Korintus pasal 5 ayatnya 10. Harus itu. Benar. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Pengadilan ya, Kristus. setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Amin. Hari-hari di pagi
menyerahkan tubuh roh jiwa dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, ayatnya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, nama yang dibenang, Yesus nama. Ya, nanti baca di sini doa pagi dia begini aja saya. Ya, takut Tuhan begitu. Jika saudara mau sungguh-sungguh dah, bacalah saya. Saya dapat. Ya, saya rindu semua akan bijaksana. Amin. Penuh akal budi, penuh hikmat, penuh pewahyuan, ilham dari Roh Kudus. Kalau saya semua ini dapat dari Dia. Sebab saya tidak mengandalkan pengetahuan namanya teologia saja, tapi saya mengandalkan langsung dari Roh Kudus. Kita baca 1 Yohanes pasal 2. Banyak, ya. 1 Yohanes pasal 2, dia adalah guru ilahi. Ya. Guru ilahi yang penting kita mau hidup dalam bijaksana atau enggak gitu. Coba baca balik 1 Yohanes 2 ayat 27. Tidak usah diajar sebetulnya, tapi bukan berarti tidak boleh ikut teologi yang boleh. Buku-buku rohani juga dibaca. Tumbuhan boleh. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi itu semua Kristen bijaksana. 5 perawan bijaksana itu bodoh. Kalau bodoh ditolak nanti. Hanya yang bijaksana. Waktu Tuhan datang kali kedua diangkat. Matius 25. Gereja itu seperti pengantin, calon pengantin. Ya, anak bodoh dengan kata lain itu semaunya sendiri, ya Tuhan tidak bisa. Sebab katanya pengantin itu kan cantik, kan? Ya kan? Nanti Wahyu 19. Cantik apa nih? Begini, perilakunya, bukan wajahnya aja. Ya wajar lah, ibu-ibu pakai apa? Hatinya. Ya hati-hatinya harus melebihinya. Ya, tadi bapak siapa? Tidak tahu bapak itu belum. Ya masuk jebakan iblis. Hati-hati. Haleluya. Tuhan. Sekarang ini waduh, kalau dalam pimpinan Roh Kudus, jebakan banyak. Ya, itu sebagai prostitusi dan sebagainya. Ya, sudah paham? Tuhan telah dulu. Minta apa? Hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pewahyuan, ilham, kasih. Seperti apa yang saya ini? Saya kan sekolahnya tidak tinggi, karena terbatas biaya. Tapi secara rohani saya berdoa. Kapan ini saya bagi? Kalau tidak saya bagi, saya dosa. Rahasia Allah juga.
Ya, sehingga di dalam keluarga, setelah dalam keluarga juga mulai dari gereja. Kita satu sama lain keluarga, ya. Amin. Jangan ada kepahitan hati. Jiwa Kristen adalah penuh pengampunan. 70 kali 7 kali 7 kali. Kalau tidak bisa lingkungan itu bukan namanya warga surga. Disakiti hati, dimaafkan. Saya sudah tekankan kalau berjalan suci makan berjalan sidal saya. Matahari masuk, marah harus sudah beres. Bukan ngarang ya, itu ya. Efesus baca. Haleluya. Tapi ini supaya nantinya mulai berubah. Rukun gitu. Nong rukun, nong gereja rukun, nong masyarakat rukun. Jangan sampai pertengkaran. Kalau pertengkaran di kaluan bahaya. Jadi sombong. Pendeta ini sombong. Saya jujur. Jangan sampai mengetahui warga Kristiani yang kita layani nanti bermasalah di masyarakat. Alhamdulillah. Sudah. Tangan banget. Ada mungkin umat Kristiani, ada yang masih muda di zaman sekarang nyolong itu ya. Nyolong sepeda motor dan sebagainya. Ke bumi ya. Wah, itu. Jadi kita menjaga nama. Nama tuh Tuhan. Menipu, berbohong, berpura-pura, dusta harus dilepaskan. Jadi nanti dalam periksa diri itu nanti Tuhan bicara. Kalau mau ini gitu, maka Tuhan lepaskan saya. Ya Yesus berkuasa. Haleluya ya. Jadi nanti jadi siap jadi pengantin Kristus. Itu dalam Wahyu 19 pakai putih bersih. Ya. Nah, seringkali kita tidak tahu ke surga itu. Di surga itu dengan kata lain tidak ada kenajisan, tidak ada kebencian. Semua adalah warga yang suci. Haleluya. Ya, saya sudah sampaikan ini dan nanti di gereja. Setelah di gereja, kata lain apa tadi bergaul dengan Allah jelas. Ya. Jadi diawali dari pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat, lalu Bapak Ibu sekalian nantinya hari-hari menikmati Immanuel. Apapun terjadi, Immanuel. Karena Allah selalu bersama kita. Haleluya. Di dalam keadaan apapun juga Allah bersama kita. Lubang masalah boleh datang seperti keadaan ini, tetapi tidak usah khawatir. Agak tenang. Karena apa? Kita punya Bapak di surga. Kalau ada masalah, doa aja. Doa. Siapa minta pasti menerima. Sudah pasti. Siapa minta menerima, cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Matius 7 baca. Allah bukan pembohong. Saya ulang-ulang mendapatkan yang namanya pertolongan Allah, tapi doa di sini mungkin belum tahu doa puasa loh. Bisa doa puasa juga. Saya kalau puasa seringkali kepikir berapa hari gitu ya. Matius pasal yang ke-7 sudah ditetapkan siapa minta akan mendapat, yang cari ayat 7. Ya, 7. Sudah ketemu? Tolong dibaca hal pengakuan. Matius 7 ayatnya yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Mintalah, maka akan aku berikan kepadamu. Amin. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Cuma saya jelaskan yang dipintanya apa? Keperluan.
bukan keinginan. Jadi kali orang Kristen cuma keinginan ditolak. Coba yang menentukan Tuhan. Kalau itu betul-betul diperlukan, cuma makan waktu, Pak. Dan kalau kita yang cepet-cepet, cepet dapat seperti itu. Tunggu waktu. Amin. Haleluya. Yang namanya doa bertalu-talu dalam Lukas. Doa tekun, doa tidak putus asa atau tidak putus harap. Lukas nanti banyak. Di sini lain kali kita berikan juga tentang doa mujizat, doa mujizat. Amin. Haleluya. Jadi kita sendiri kalau kita tentu aku bisa doa mujizat. Ya, saya jujur dan bergembala ingin melebarkan ini, ya saya berdoa, berpuasa. Nanti bantu semua di rumah. Tuhan, rumah Tuhan di sini mana nih? Gria Kencana. Bahkan di tempatnya Pak Leno, Kota Baru. Saya punya namanya pokok-pokok doa. Jadi setiap Tuhan bicara tak bersisik. Ya, dari doa untuk ini tinggal 6 bulan. Saya berikan kemarin kira-kira 1 M. Ya, sebab bukan hanya di rumah Tuhan ini, nanti di tempat lain, artinya hubungan lain. Saya jujur belum mau beli baru. Ya, bisa. Sebab kaki saya sudah boleh dicuci pen ini. Bulan kaki saya sudah boleh. Nanti kalau robohan depan ini ya jangan memang memang kalau juga umur saya, ya. Lalu ngatur keluarga saya itu cukup banyak, ya. Tapi puji Tuhan anak saya yang terakhir ini itu dapat perumahan negara di Magetan, ya. Yang masih di Simos ini 2 kontrak masih, kontrak. 2 kontrak. Sehingga saya berdoa, Tuhan, alangkah indahnya kalau semua dapat rumah. Jangan sampai timbul keluarga itu ini. Sebab jujur lah kalau saya menikah lebih ya Allah. Saya tidak di situ. Tapi saya atur dulu doa untuk bisa sudah, lalu tinggal namanya Kaleb yang nakal Tewari kirim apa itu, gitu ya. Lalu Dion kepala awal sekolah pembantu apa tuh mewakili saya. Ini malam kan nih ada apa sih namanya dia Dion, ya sekolahnya namanya teologi ya, dari Pak Serai dan atau dalam generasi penerusnya. Ya, jadi sebenarnya tak hampir begitu, ya dengan kata lain, ya nanti kan sudah. Jadi jangan sampai saya menikah ada problem yang belum diselesaikan. Tapi sejujur di sini Pak Leno, silakan di sini. Saya selatan saya dapat mimpi ketika Islam malam. Saya dapat mimpi ya. Dan bicara lewat mimpi bisa, ya. Haleluya. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 6. Jadi kalau ada mimpi dari Tuhan itu 2 kali pasti diulang lagi sampai ingat. Bilangan pasal 12 ayat 6 kalau ingat saya. Bisa. Bilangan 12 ayat 6. Coba. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia dengan berfirmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Jangan mimpi ngelamun. Mimpi dari Tuhan itu pasti diulangi lagi. Saya waktu di rumah sakit pada itu Biliput, saya pagi-pagi saya dapat mimpi lagi. Khotbah saya di skor mana itu di rumah sakit. Sampai anak saya, Pak, lagi di rumah sakit Pak.
Sebab saya jujur, dengan kata lain, sebelum saya terpampir harus menangkan banyak jiwa. Itu tujuannya. Berkenan dulu, pakai Tuhan pasti nanti menang banyak. Kalau jeda Kristiani tidak menang jiwa, maaf ya, menangkan keluarganya saja di surga. Nanti Tuhan, kamu menang keluarga mereka di surga. Cuma itu dari kecil. Lalu di masyarakat jangan jadi sambungan. Ya. Saya keras memang, jadi dia tuh masih anak kecil-kecil ngomong banter ini keras main. Ayo boleh. Tempat sana ada sopan. Polisi. Kamar tamu juga. Bang ada tamu itu tetangga macam-macam. Banyak-banyak anak cucu saya atau anak apa itu ngomongin kotor. Jadi harus yang baik saja. Oh iya, ya. Jika dari sini supaya kita semua lebih memahami, akhirnya siapa yang nanti bergaul dengan Allah, waktu Tuhan datangkan Tuhan pasti diam. Ya. Lalu kuncinya di dalam 1 Korintus pasal 13. Jadi perhatikan baik-baik. Apakah Anda betul-betul hidup di dalam hal ini? Ya. Ujian hidup, ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Gak banyak ini bahasa apa? Ya. Ayo siapa yang Bu? 1 Korintus ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Adakah Kristus terbagi-bagi? 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ya. Tentang kasih. Iya, iya. 1 Korintus ayat 13. Pasal 13 ayatnya yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cawang yang berkanang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, mujizat maksudnya, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Terus ya, ini agak arti sadar semua, ya. Ini mau tutup sudah, jam rokok juga. Ya. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Apa murah hati? Seringkali pengertian nanti ya. Murah hati itu dengan kata lain terhadap siapa saja, dengan kata lain penuh maaf. Maaf, harus siap maaf, ya, untuk memaafkan dan dimaafkan, ya. Jangan sampai timbul namanya pertengkaran, perselisihan. Sebab di balik pertengkaran ini setannya kerja, ya. Tuhan menghendaki kedamaian, ya. Apa itu? Artinya dia tidak cemburu, ya. Ia tidak membebaskan diri dan Ya. tidak sombong. Ya. Nah, ini rendah hati. Hidup ini ada yang mempunyai,
Lalu asal hidup itu dari Mazmur 139 juga. Yang menenun hidup Anda, hidup saya, dan kasih anak napas itu Tuhan. Jadi waktu jalankan kandungan ini, nanti baca dalam Mazmur. Ini aja nanti. Ya. Sehingga oh iya aku pemati, lebih kalau mesti. Nah ini matur nuwunnya di situ. Kalau umat Kristiani tidak memahami ini, mau ngomel. Tidak ada rasa terima kasih, tidak ada rasa syukur. Oleh duit ya, sok si ngomel. Kau dah pernah. Tidak ada hak untuk ngomel, ya. Jangan pernah bersungut-sungut, nanti pasti dihajat, diberikan oleh Allah. Kalau berjalan lama dihukum. Ya, kita baca selanjutnya, tapi terlalu malam lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Gabung pendeta manusia. Tapi kita jadi pendeta itu tidak gampang. Kalau tidak panggilan, dasarnya tidak ngerti. Ya nanti akhirnya menyimpang. Dikira seperti warung ini, boleh duit. Bisa juga. Macam-macam juga kami hamba Tuhan. Minta jabatan dan sebagainya. Tempat saya Pak, nilai. Maaf ibu, maaf ya. Bercanda. Saya bukan namanya menghina. Kalau dia tulisannya begitu, itu tidak bisa. Tulis. Dia berkhotbah seringkali, berkhotbah menurut maunya sendiri. Ya, jadi kalau kami kan itu hati-hati. Ya, kalau dia tidak tahu perilaku hidupnya, apa hati-hatinya. Ya, pas saya juga itu ada jaga khusus. Saya harus tahu persis saya itu hamba Tuhan. Kalau tidak tahu persis ya, pasti lupa. Sebab dengan kita hamba Tuhan menjaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ini. Satu khotbah yang dengar tidak, ya saya kena ya. Kalau saya khotbah salah, Bapak Ibu kena. Saya yang dimarah itu. Ini sebabnya juga nanti yang minta jawab, hati-hati Pak siapa? Pak Reno. Ya, apalagi Pak minta jawab dan sebagainya. Periksa dulu, kenal baik-baik. Biarpun siapa kan namanya, ya. Kita harus menghargai. Sebab pendeta itu hamba Tuhan itu tanggung jawab. Penjaga domba. Ya, itu Tuhan. Kembali, mari disolidkan sedikit lagi. Masih ada waktu dikit. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, Yo. nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak. Terus Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah
Amin. Pasal 14 ayat 1 aja. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk berbuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, yang berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati, dan menghibur. Ya, saya diizinkan Tuhan menyampaikan ini. Tujuannya kita pernah berkumpul di dunia, tapi kumpul di sana. Amin. Jangan ada tertinggal. Itu hamba Tuhan. Jadi di gua kasih tahu supaya perhatikan doa-doa. Jangan sampai nanti tertinggal. Dan ini sudah zamannya gereja dengan kata siap-siap kapan saja Tuhan akan datang kedua. Bangsa juga siap untuk mati. Hidup Kristus, mati. Jadi jangan takut mati. Tuhan tidak mungkin keliru mengambil kita. Ibarat buah itu kalau masih apa namanya? Mentah. Gak bisa matang. Jadi kesempatan ini namanya jangan disia-siakan. Kita harus belajar dari Kristen yang matang. Matang itu manis. Bisa dinikmati banyak orang. Ya, dari sini saya kira cukup untuk kami sampaikan, dan kapan-kapan nanti dijaga baik-baik. Ya, jadi saya ulang-ulang, saya tidak bisa ngomong terlalu banyak, intinya saja. Hidup bersama Tuhan itu tidak pernah rugi. Hidup bersama Tuhan itulah kebahagiaan. Ya, sehingga jangan sampai kita salah. Sehingga belajar dengan kata lain, hari-hari pikir perkara di atas, cari perkara di atas. Nah, ini masih satu ayat aja. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 saya baca. Nah, ya, ini perlu. Jadi sibuknya kayak apa? Tolong hal-hal rohani diperhatikan. Ya, ibadah di sini minggu sore. Ibadah Pak Lenok minggu pagi. Ibadah Bapak Ibu siang di mana saya tahu. Ya, oh iya. Supaya juga setia di mana Bapak Ibu beribadah. Ya, kemana yang lain itu nomor 2, tapi ibadah di tempat ini, di tempat masing-masing itu di tempat lain itu tambahan. Ya, Aulia. Nah, tutup dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Pasal 3. Ya. Sudah dapat? Ingat ya? Oh, Kolose pasal 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari duduk kembali. Hamba-Mu menantu Tuhan, Kau yang menumbuhkan terhadap setiap pribadi yang malam ini mendengar. Biarlah hatinya bersih semua, berikan Kristus
seperti tempat tanah yang subur untuk tumbuh-tumbuhan, benih tumbuh-tumbuhan ilahi, sehingga hidupnya betul-betul berhasil. Pencipta rencanamu, umat Kristiani yang betul-betul bukan hanya terpanggil, tetapi yang terpilih. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa semua kebenaran firman-Mu berikan pengertian semua sehingga hidupnya belajar dengan kata lain membuang apa yang perlu dibuang atau melepaskan apa yang perlu dilepas, merubah apa yang perlu dirubah, dan mengikuti kebenaran firman. Kami berdoa yang tidak sampai hadir malam ini, dan Tuhan akan memberkati. Tidak ada permasalahan yang mereka, supaya Tuhan juga campur ibadah sudah memimpin sampai hampir selesai, dan sebentar lagi kami akan pulang ke masing-masing perjalanan kita, baik dengan sepeda motor atau transportasi apa saja, nanti Tuhan. Terima kasih, pertemukan kami dalam kesempatan akan datang, supaya kami lebih mendalami tentang rencana Allah untuk kehidupan umat Tuhan. Jangan ada satu tertinggal, bagi kedatangan kali kedua Bapak, tapi semuanya terangkat ke angkasa. Bila mati di dunia ini, Tuhan sendiri yang haleluya berikan tempat yang khusus yang Tuhan sudah. Terima kasih. Kalau dihormati Bapak.